Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya ingin saudara berbagi tentang gereja harus jadi seperti apa yang Bapa di sorga mau. Ulangi, gereja harus menjadi seperti apa yang Bapa di sorga mau, yang Bapa di sorga kehendaki. Begini Bapak Ibu, saudara-saudara, pegang kalimat saya ini. Kalau sesuatu di luar belum terjadi apa-apa, berarti sesuatu yang di dalam belum selesai. Ulangi, saudara. Jika sesuatu di luar belum terjadi apa-apa, berarti di dalam masih belum selesai. Begini, saya kasih contoh. Kalau saudara tanam kacang, waktu saudara tanam kacang, benihnya benar ya. Benihnya betul-betul hidup. Waktu tanam kacang, sebelum proses pembusukan, sebelum proses asimilasi antara benih, biji itu dengan tanah, yang bahasa Yohanes 12 kalau tidak salah, selama biji itu belum mati, selama itu belum akan timbul kehidupan baru. Mengerti? Nah, saya evaluasi saudara, jangankan saudara, saya masih terus seperti Petrus bergumul. Masih ada bagian-bagian dari hidup kita yang harus dibereskan. Haleluya. Jadi seharusnya ke depan gereja ini jangan dulu bercita-cita untuk muluk-muluk. Saudara, fasilitas itu baik? Iya. Gedung itu baik? Iya. Orang banyak itu baik? Iya. Tapi saya kasih contoh, saudara-saudara, begini. Kalau saudara tanam benih, dan benih itu sudah tanam. Kemudian di dalam tanah, benih itu tidak berproses dengan tanah, maka saudara tidak bisa berharap ada tumbuhan baru yang keluar. Gereja kita juga seperti benih. Amin. Gereja kita jangan lihat orang-orangnya, tapi lihat gereja, karena gereja ini dibangun oleh Kristus. Nah, sekarang benih itu, saudara, kalau tidak bertumbuh, saudara akan stres dengan cara memanipulasi keadaan. Maksud saya, saudara bisa tangkap ya. Kalau pohon itu tidak bertumbuh, benih tidak bertumbuh, supaya kelihatan hebat, terpaksa kita pasang di atas pohon plastik. Betul? Tuhan tahu ini hidup atau tiruan. Tuhan tahu ini asli atau aspal. Saya tidak ingin kedapatan aspal. Gereja kita tidak boleh kedapatan aspal. Artinya kelihatan di luar boleh biasa-biasa, tidak masalah. Kita dalam tanda petik orang bilang, udah pakai siang. Tidak masalah. Yang paling penting Tuhan sedang mengerjakan apa yang di dalam. Apa yang ada di dalam adalah orang-orangnya. Orang-orangnya kalau tidak berubah, untuk apa banyak orang? Amin. Orang-orangnya kalau tidak berubah, untuk apa kita jadi gereja mega church? Antikris datang, pampers semua orang. Setuju dengan saya, bilang amin. Jadi kalau kita jadi pasukan yang siap tempur, itulah bagian yang sebenarnya Tuhan mau di gereja. Itu saudara, buang investasi, bukan buang. Tanam investasi di situ lebih banyak. Para pelayan capek-capek kita belajar firman. Capek-capek saya menyusun firman. Mendengar dari Tuhan, mendengar dari orang tua rohani. Saudara pikir menyusun sesuatu itu mudah. Karena menyusun sesuatu saya harus bercermin apakah saya ada di dalamnya. Amin. Jadi tidak sekedar bicara. Akhirnya Ibu Gembala bilang orang lain tarik sudah jadi kuat, enggak jadi lemah. Kenapa? Cuma bagi-bagi ilmu. Saya tidak mau bagi ilmu lagi sekarang. Kalau orang perlu datang tanya di sini. Saya mau bagi kehidupan. Haleluya. Kalau benihnya tidak bertumbuh, bagian dalamnya belum selesai, kita mau harap sesuatu bagian luar terjadi. Sama seperti mujizat-mujizat. Itu bagian luar. Tapi perubahan karakter adalah bagian dalam. Pendudukan diri adalah bagian dalam. Strong, akurat. Strong, accurate. Clean, clear and pure. Fair and milita. Itu bagian dalam. Orang lain tidak lihat, tapi Tuhan lihat.
Kalau Tuhan dapati kita seperti itu, maka saudara kita tidak perlu kamuflase. Kita tidak perlu tampilkan. Orang tampilkan nanti. Satu saat apa artinya kalau orang lihat hebat. Tapi orang datang di dalam, orang bawa kelai. Amin. Apa artinya kelihatan hebat. Tapi pelayan-pelayan altarnya tidak hidup benar. Apa artinya kelihatan hebat. Tapi orang iri hati satu dengan yang lain. Yang boleh lihat orang lain lebih. Apa artinya? Saya pikir 12 murid yang Tuhan Yesus pimpin. Itu telah menggoncangkan Asia. Telah menggoncangkan Eropa. Bahkan menggoncangkan seluruh dunia. Jadi menentukan itu benihnya. Benih gereja kita. Saya punya tugas di sini. Memang Ibu Gembala saya salut. Punya tugas yang sangat banyak. Saya berpikir global. Ibu Gembala berpikir detail. Tahu detail? Kalau saya berpikir khotbah, memimpin. Ibu Gembala sampai kursi kata Ibu Gembala yang mesti atur. Jadi kalau saudara Ibu Gembala atur kursi, jangan protes-protes. Bilang kiri kanan, jangan protes. Karena itu area dari Ibu Gembala. Amin. Saya bilang ini supaya apa? Gereja kita Tuhan dapati, kalau tidak ada penundukan diri pada pemimpin sel grupmu, bagaimana sel grupmu bertumbuh? Setuju dengan saya bilang amin. Bagaimana kalau roh saya berbeda dengan Bapak rohani saya? Otomatis saya sulit sekali menerima firman dari dia, bukan? Saya sulit sekali bertumbuh dari dia. Kalau hati saya sudah kontra. Sudah tidak boleh kontra dengan orang tua rohani. Karena kalau dia selalu kontra, itu benih. Akhirnya begini, saudara-saudara. Karena dia nak bertumbuh. Karena dia nak perbaiki itu hidup. Akhirnya orang bilang, ayo orang undang artis. Haleluya. Ayo orang cari dana. Ayo orang investasi di sound system. Sampai jarum jatuh pun berbunyi kedengaran. Saudara, kalau orang stres gara-gara dia tidak perbaiki esensi. Dia cuma perbaiki artifisialnya. Artifisial itu hiasan. Ya, kalung. Kelang. Nah, apaan di kalung ini? Haleluya. Besar. Nanti sekali-sekali saya pinjam ya. Kenapa? Kalau luarnya hebat, tapi dalamnya penuh dengan rampasan. Di dalamnya penuh dengan kedengkian. Di dalamnya penuh dengan kepahitan. Saudara, walaupun saudara manis-manis, satu saat saudara akan naik di atas koi kombar rontak. Karena DP asli belum selesai. Kita harus selesai. Apanya harus selesai? Bagian dalam. Bagian dalam kita harus selesai. Dan saya juga harus selesai. Haleluya. Jadi gereja kita harus tahu, kita harus jadi gereja menurut apa yang Bapa di sorga mau. Bagaimana? Kita orang rupanya enggak rupa dorang. Jangan patokan di luar. Patokan di firman. Amin. Patokan kisah para rasul. Di kisah para rasul tidak ada gedung. Kisah para rasul tidak fasilitas. Sound system, internet apalagi. Kisah para rasul tidak ada KKR yang pakai panggung. Tidak ada. Jadi idealnya kita perhatikan. Gereja harus memperhatikan isinya. Kalau seperti mobil, saudara tahu enggak mobil itu mana lebih penting, bodinya atau mesinnya? Kalau saudara punya bodi mantap, mulus hebat, tapi mesinnya peku-peku. Apa itu peku-peku ya? Terjemahan Sulawesi Tengah. Itu saudara setiap kali hidup, bang, bunyi dari platina. Sudah platina itu. Ada satu pendeta, karena dia biasa montir, kompes palewat, bunyi, bang, dia bilang, platina itu. Jadi bodi mobil bisa bagus. Tapi jauh lebih penting mesinnya. Gereja boleh tampil bagus. Tapi jauh lebih penting orang-orangnya. Saudara mau jadi orang-orang penting? Orang-orang kerajaan Allah. Berubah, amin. Berubah jadi seperti Kristus. Kalau saudara tidak mau ikut, kembali kita lelah. Saya percaya, saya tidak akan melepaskan siapapun, saya akan merangkul siapapun. Tapi saya tidak bisa menarik setiap orang untuk berlari, kecuali saudara memilih untuk berlari. Kalau saudara tidak pilih berlari,
Saya tidak akan bilang, Bro, mari orang lari. Hotel itu di belakang sana dong, Pak Gembala. Saya bilang lari dia tidak mau. Bagaimana kita korbankan yang di depan? Amin. Jadi satu saat saudara akan lihat orang-orang yang Tuhan kirim betul-betul cinta Tuhan. Betul-betul takut Tuhan. Betul-betul tidak rasa-rasa melayani Tuhan. Saudara, kita lain kali kurang jadi sembuh sementara khotbah. Tapi I don't care. Saya bilang pada istri saya tadi, hidupku sekarang bukan milik aku lagi. Tapi Kristus yang ada dalamku. Bagiku hidup adalah bagi Kristus. Kalau mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sedang ada dalam sebuah perawatan dan saya percaya semua bagian-bagian yang perlu akselerasi akan terjadi pemulihan-pemulihan. Haleluya. Jadi gereja harus jadi sesuai dengan Bapa di surga mau. Yang pertama, 1 Samuel 3 ayat 1. Ulang satu kali lagi. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Amin. Oh. Tadi malam saya bermimpi. Saudara mendengar? Haleluya. Waktu saya bermimpi saya begini. Tapi saya minta saudara tidak tanya-tanya siapa orangnya ya. Tapi ini bukan di jemaat. Satu waktu, sementara saya duduk, tiba-tiba ada seorang pejabat tinggi di provinsi kita. Siapa ini? Oh, kursi. Ada pejabat tinggi lewat. Kalau kita tidak sengaja, tepi kaki kita lonjorkan begini, tapi tidak sengaja. Kon dia lewat, kon dia tak sanggup tepi kaki. Kasihan kon dia rubuh. Dia rubuh tak isi di got. Kong? Habis itu tuh mimpinya nak kelar, langsung habis. Maka kalau saudara mau tanya, namanya ada. Tapi saya tidak tahu maksud Tuhan apa. Yang saya cuma mau bilang begini. Gereja harusnya, gereja yang sebenarnya adalah harus menjadi tempat orang mendengar suara Tuhan. Bukan suara yang lain. Saudara kalau mau dengar dapat sumbangan, bergairah. Mendapat bantuan orang, bergairah. Tapi kalau mendengar Tuhan bilang bertobat, tidak bergairah. Itu tanda-tanda gereja kita bermasalah. Kalau saudara dengar ada doi mau masuk, saudara bergairah. Tapi kalau saudara dengar Tuhan bilang, ayo berubah Bro Max. Masa Tuhan panggil Pak kita Bro Max? Ayo berubah Max. Amin. Itu berita yang harus kita dengar sekarang. Di zaman 1 Samuel 3 ayat 1, coba ayatnya dilihat tadi. 1 Samuel 3 ayat 1. Saudara tahu kenapa? Firman Tuhan jarang. Suara Tuhan jarang. Tidak sering. Penglihatan firman. Kenapa? Karena imamnya error. Halo para pelayan firman, kita tidak boleh error. Amin. Orang soalnya anak mau bilang begini. Ngana kalau kita belum bertobat, ngata so gigi pangan. So tidak boleh begitu. Anak kalau ngana tahu kita orang tondano, taman nimpang pangan. Itu daging sudah harus dimatikan. Amin. Kalau tak ingat tak dulu, kita latihan. Sebelum dibunuh saya membunuh. Ada 2 mantan di sini. Oh ngana, belum tahu tapi asli. Tak 1 kali putar, ngana tak putar-putar. Haleluya. Itu namanya Imam Eli, minta maaf Imam Eli. Imam yang error. Era imam error harus berakhir. Supaya gereja kita sesuai dengan hati Tuhan.
Haleluya. Jadi tidak ada lagi orang bilang, sudah jangan perhatikan saya Pak Gembala. Sudah jemaat yang lihat-lihat pendeta, tidak usah lihat-lihat pengkhotbah. Sudah, orang penuh kekurangan, semua segala sesuatu. Kita penuh kekurangan, kelemahan, kemudian kepahitan, kita penuh utang dan sebagainya. Saudara, kalau saudara bicara terus begitu, jangan naik mimbar dang. Amin. Karena orang mau terima apa dari orang begitu? Orang mau terima makanan rohani yang tidak tercemar dari orangnya. Amin. Jadi kita hormat pendeta, ya. Hargai pendeta, hargai hamba Tuhan, ya. Tapi kalau ngomong seperti itu, apa yang saya mau dapat dari kamu? Haleluya. Sudah tengok-tengok saya. Ini gembala ini sudah tambah gede. Haleluya. Berat kurang 52 ini. Tapi kalau saya berjalan seperti mau terbang. Ringan. Kalau saya pegang balon bisa tangkap. Tapi yang paling penting manusia roh. Strong. Haleluya. Saya bersyukur punya istri Ibu Gembala, Ibu Koni. Seorang wanita yang wanita tahan besi. Margaret Thatcher kalah. Karena Margaret Thatcher belum alami yang istri saya alami. Karena dia begitu kuat. Sehingga saya ada hari ini. Pertama karena Tuhan. Kedua karena Koni Manopo, I love you. Nova langsung begini. Haleluya. Jadi gereja harus menjadi tempat orang dengar suara Tuhan. Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Coba Pak Robi cari. Ada 7 kali ada sebut dengar. Harus dengar, harus dengar. Ya. Ya. Ada ayat siapa bertelinga di ayat berapa? Coba lihat. 2. Ayat berapa itu, Pak? 11. Terus satu lagi. Ya. Di mana lagi? Ya. Kepada jemaat-jemaat. Ya. Pak Robi biar cuma baca itu siapa bertelinga aja. Yang lain bisa dikat. Lagi, ada lagi ayat 29. Yeah. Seberapa itu? 4 sampai 7. 3 ayat 6. Siapa bertelinga? Ya. Ayat 13. Ya. Satu lagi, ayat 22. Ya. Amin. Jadi gereja yang Tuhan mau adalah mendengarkan apa yang Roh katakan pada jemaat-jemaat. Ini Roh Kudus, Roh yang membawa firman dan pesan suara Tuhan. Suara Tuhan, saudara-saudara, tidak selalu berkat. Amin. Suara Tuhan tidak selalu naik pangkat. Suara Tuhan lebih banyak bentuk hidupmu, rubah hidupmu, berubah lebih baik. Jadi seperti Kristus. Karena Efesus suara Tuhan bilang begini, engkau kulihat hebat, pekerjaanmu mantap, kau rajin, tapi engkau kucela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kasih yang semula itu bagaimana? Cinta Yesus tidak boleh merosot. Tidak boleh dulu dulu torang dan daun pisang. Sekarang sonde otonya datang. Bukan begitu yang namanya cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu berkobar-kobar terus. Ya, grafiknya naik. Amin. Dan kalau itu seperti itu, saudara tidak akan dengarkan kata Roh Tuhan di jemaat Efesus. Engkau panas. Kau tidak panas, tapi engkau juga tidak dingin. Kau kaya memang, materimu kaya. Kau tidak panas, tidak dingin.
Suam-suam kuku. Itu sebabnya sebelum kaya kita harus hot dengan Tuhan. Sebelum saudara sukses di dunia usaha, pastikan rohmu akurat dengan Tuhan. Karena sesudah itu kita bisa panas dingin. Tergantung musim. Haleluya. Saudara punya lagu, kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kalau musim dalam pengertian proses-proses, benar. Tapi kau ada bersamaku setiap musim hidupku. Waktu aku jauh, aku lemah, aku malas, engkau ada bersama aku. Itu salah, amin. Setuju dengan saya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara-saudara, seorang Samuel, bayangkan dia bisa sampai suaranya dia, karena dia hidup akurat, suaranya dia tidak bisa dibedakan dengan suara Tuhan. 1 Samuel 4 ayat 1. Ya, saudara, dalam bahasa Inggris, Amplified Bible, and the word of the Lord through Samuel came to all Israel. Artinya perkataan Tuhan melalui perkataan Samuel itu manunggal. Kalau ada orang seperti ini bisa menggantikan Imam Eli. Lihat ya, selama Imam Eli memimpin, Filistin selalu mengalahkan Israel. Tapi ketika ada orang yang membawa suara Tuhan di Israel, yaitu Samuel, maka sejak itu, selama hidup Samuel, selama hidup Samuel, karena dia bisa bawa pesan Tuhan, Israel mendengarkan pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu salah satu adalah Imam Eli disingkirkan. Hofni dan Pinehas disingkirkan. Saudara, kenapa? Karena memang Tuhan mau kita bersih. Haleluya. Dan kalau kita bersih, Tuhan bersuara. Dan Tuhan berbicara lewat Samuel. Dan selama hidup Samuel, orang Filistin tidak berani masuk tanah Israel. Bayangkan, selama kita bisa mendengar suara Tuhan dari orangnya Tuhan di gereja ini, iblis tidak akan masuk ke gereja ini. Iblis tidak akan berpengapa di sini. Saya percaya itu. Ini cerita bukan cerita biasa, tapi ini cerita di zaman ketika Samuel betul-betul hidup akurat dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Hati-hati, sekarang orang bicara, perhatikan orang bicara, walaupun pakai ayat, belum tentu suara Tuhan. Ulang, orang bicara pakai ayat belum tentu suara Tuhan. Karena di Yakobus pasal 3, ayat 15 ada 4 jenis hikmat. Ada 4 jenis hikmat sekarang. Hikmat yang pertama dari hawa nafsu manusia. Pakai ayat, ya. Tapi arahnya menghidupkan daging. Saya pernah dengar seorang pendeta, dia khotbah begini. Dia sharing dengan saya. Pak Max, ada satu kali Abraham kan berdusta kepada Raja Firaun. Bahwa Sarah adalah saudaranya. Lihat ya, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Kemudian Tuhan turun bicara kepada Firaun. Jangan kau apa-apakan Sarah ini. Sebab kalau kau berbuat sesuatu kepada Sarah, kamu serta bangsamu akan ku habisi. Kemudian dia bilang begini, lihat. Orang ada dalam dosa loh. Ada dalam dosa, tapi Tuhan turut bekerja. Artinya, biar bapak dusta, Tuhan masih turut bekerja. Lihat ini hikmat ya. Kalau saudara tidak tangkap dengan hikmat yang benar, hikmat dari Roh Kudus, saudara akan bilang, iya ya. Iya Tuhan, itu yang namanya, siapa yang di tembok Yeriko?
Rahab. Tuhan itu luar biasa. Ya. Dia oleh karena berdusta tertolong. Saudara-saudara, tangkap ini pesan. Pesan apa ini? Pesan yang berpusat, hikmat yang berpusat menghidupkan daging. Kalau saudara bilang, duh kita ada jawab tadi marba konti-konti sedikit, mar dapat berkat. Saya tidak ingin gereja kita seperti itu, amin. Karena kalau Tuhan berkenan atas gereja kita, saudara akan tercengang-cengang. Karena kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke sini. Orang-orang, raja-raja akan datang, amin. Kita tidak perlu membuat istilah orang bilang backing diri. Tapi kita atur diri, amin. Perbaiki diri, perbaiki gereja kita. Maka Tuhan akan berkarya. Kalau bagian dalamnya selesai, maka bagian luarnya akan bermanifestasi. Kalau bagian dalamnya selesai, bagian luarnya akan termanifestasi. Rumah tangga juga begitu, saudara-saudara. Kalau bagian dalamnya belum beres, kita tidak bisa berharap manifestasi di luarnya. Itu sebabnya gereja kita dibawa kepada Tuhan untuk jadi seperti Kristus. Sekarang gereja kita Tuhan mau dengarkan suara Tuhan. Haleluya. Suara Tuhan, saudara-saudara kadang-kadang membuat saudara gelisah mendengarnya. Tetapi itu adalah alat pisau operasi. Akan mengeluarkan semua masalah. Dan sesudah itu saudara akan senang, tenang karena masalahmu beres. Karena pisau firman yang membedah kita. Yang hikmat kedua dari setan. Saudara, perhatikan baik-baik. Setiap kali ada orang bicara pakai ayat. Tapi ujung-ujungnya tidak lagi menghormati Tuhan. Itu hikmat dari setan-setan. Contoh. Bro, firman Tuhan bilang boleh cerai. Boleh. Ada ayat. Saya percaya di Alkitab ada ayat hierarkinya tertinggi. Soal perceraian. Hierarki tertinggi adalah Allah membenci perceraian. Ini tidak bisa ditawar. Ayat yang lain harus tunduk pada ayat ini. Amin. Ini dari setan-setan untuk melawan pakai ayat tabrak firman. Saya pegang ini dari dulu sampai sekarang tidak mau kompromi. Berat memang pergumulan rumah tangga. Tidak mudah tapi tidak ada kata cerai. Tidak sebab Tuhan Yesus bilang, kenapa Musa kasih surat cerai? Itu karena kekerasan hati. Orang keras hati apa bisa dengar suara Tuhan? Tidak bisa. Orang kalau keras hati tidak bisa dengar suara Tuhan. Sedangkan so lembut-lembut hati, yang tidak dapat tangkap firman, apalagi keras hati. Saudara keras hati, caranya satu, kau mengampuni selesai. Emangnya cuma dia yang bikin dosa, kamu tidak pernah bikin dosa? Amin. Haleluya. Kita menuntut orang baik, tapi kita tidak perbaiki diri kita. Jadi jalan keluarnya tidak ada lain. Saling mengampuni. Saling menerima. Kalau bercerai itu namanya kekerasan hati. Dan itu akan menabrak firman. Dan itu akibat dari hikmat dari setan-setan. Setan akan bilang, terlalu dia. Ajar pada dia. Ramas pada dia. Cuma dia boleh. Kancing pada dia. Itu setan berhikmat. Jangan dengarkan suara ini, amin. Orang mesti dengarkan suara Tuhan. Pak pendeta kok nyanak rasa. Ini siapa suruh kita, kita mau rasa karena pergumulan. Karena apa? Saudara belum tentu orang mampu. Tapi kalau prinsip firman tidak boleh dibawa kepada kontra pada pribadi Allah. Haleluya. Mari kita nak cocok dengan dia. Malah kita soal coba-coba. Sampai kita menyanyi, ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Jadi kita sudah mampu gembala. Tidak ada apa yang telah dipersatukan Allah, tidak dapat, tidak boleh, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Gembala, kita mau ceraikan tapi istri kan apa? Tapi istri dia tahu mau masak. Oh Tuhan, itu alasan. Ini alasan iblis. Yang ketiga, hikmat dunia. Tahu hikmat dunia? Firman saudara dengar. Tapi firman itu akan selalu membawa
pada saudara. Saudara akan lihat Tuhan akan berkati usahamu. Jaringanmu akan terbuka lebar. Saudara akan menikmati plesir ke luar negeri. Saudara akan diangkat naik bukan turun. Tapi tidak dikasih tahu. Harus dengar firman dengan baik dan melakukannya dengan setia. Ini poin ini harus ada pada firman yang kita dengar dari Tuhan. Amin. Semua janji kemuliaan Tuhan tidak ada harga bayaran. Untuk masuk surga gratis. Amin. Untuk masuk surga cukup percaya. Amin. Tapi untuk melihat kemuliaan Allah, engkau harus bayar harga. Bayar harganya. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara dengar firman, kemudian yang diorientasi pusat fokusnya adalah keinginan mata, kesenangan hidup. Ada orang bilang, saudara-saudara, kita ini biar malas-malas masuk gereja, malah tapi usaha diberkati. Kalau firman seperti ini, datang pendeta yang cuma mau cari untung, dia bilang, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan membela kamu. Tenang saja. Mari ikut saya. Sampai di mall. Berapa bagus nih kemeja ini, Kang? Jemaat yang diberkati itu langsung bilang, Bala mau perlu berapa? Itu sebenarnya tujuannya. Bisa buka mata? Saya tidak ingin dapat apa-apa dari saudara dalam arti maka untung. Tapi kemarin kita dapat sesuatu. Haleluya. Kalau ada, tambah lagi. Tapi motif harus lurus. Amin. Motif harus benar. Saya punya tugas kasih makan firman. Dan firman ini harus suara Tuhan. Bukan suara dari dunia. Bukan suara dari daging. Bukan suara dari setan-setan. Saya percaya saudara mulai terbuka wawasan. Terbuka. 10 orang saja seperti saudara yang hari ini dengar firman. Saya percaya Manado akan diberkati. Manado akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Yang kedua, gereja harus menjadi. Ibrani 5:12-14. Terima kasih. Saudara, sudah waktunya kita yang sudah lama ikut Tuhan, sudah bukan pada level kita dengar khotbah. Saudara percaya saja. Percaya saja. Itu sudah bukan level kita. So lewat itu, masa kita sudah jadi pelayan tidak percaya? So jadi pengkhotbah tidak percaya? Haleluya. Jadi itu dasar-dasar, tidak boleh terus di situ. Setiap kali dengar firman sudah tertarik dengan bagaimana supaya saya percaya, bagaimana supaya saya tetap beriman, bagaimana supaya saya punya iman ini kuat. Itu sudah bukan pada level itu. Sudah masih diskusi baptisan yang benar mana, selamkah, colo di air panaskah. Sudah masih berdiskusi di situ, tumpang tangan boleh atau tidak. Ini ajaran-ajaran dasar sudah lewat. Soal hari, orang ibadah yang benar hari apa, sudah lewat. Saudara-saudara, makanan boleh makan yang tidak boleh, yang mana sudah lewat. Kalau masih terputar-putar diajar di situ, itu namanya susu semuanya. Sekarang gereja kita harus beri makan supaya jemaat jadi dewasa. Kalau kita jadi dewasa, saudara, kita akan melihat kemuliaan Allah. Roh-roh dunia akan takluk pada orang-orang yang rohnya dewasa. Dan di gereja lah, saudara-saudara, tempat kita didewasakan. Mari Ibu Gembala bantu saya, Pak Robi, Ibu Ponto, Pak Andri, Ibu Grace, siapa lagi? Pak Hendra, Resi, saya sudah mulai kaderkan mereka. Jangan saya sendiri yang pikul ini beban, kasih makan di jemaat. Manusia roh mesti strong. Haleluya. Kembala pibahotbah begini bikin habis orang. Biar jo. Karena kita lesok gagah-gagah dulu, orang tetap lari. Arko, duduk rapi. Haleluya. Saya bilang ini jujur karena kita sebagai gaya,
kita so khotbah sistematis, kita so bikin iklan, kita so bikin KKR ke sana kemari. Tetap orang pergi juga karena error. Setuju dengan saya Pak Yeremi bilang amin. Saksi hidup dengan Ibu Fon. Ada orang bilang, tak sama pergi. Kita bilang, pergi Jo. Mari kita bilang Tuhan nak kendaki. Kan tak pergi. Ada yang pernah begitu. Saya ini sudah pernah bilang pada jemaat. Halo jemaat kita sampai di sini. Ebenezer. Biar kita mau berdiri gereja baru. Kau datang generasi muda. Generasi tua. Kita tes. Kalau mau ketemu dengan kita. Pergi di satu lokasi. Semua ada orang sampai. Kong pertama belum bercerita. Sama nangis. Kita lihat nangis. Siapa kasihan gembala mesti tinggal 4 orang. Kita tidak mau pimpin kalau orang yang tidak mau dipimpin. Mengerti? Saya tidak mau buang waktu memimpin orang yang tidak mau dipimpin. Jadi yang tersisa sekarang Ibu Pontok saksinya. Orang-orang yang mau dipimpin. Walaupun jalan ini tak selalu mulus. Tapi ada Tuhan yang memuluskan jalan-jalan kita. Walaupun jalan ini sukar. Tapi kalau kita ikut jalan Tuhan. Saudara lihat. Satu saat saudara akan lihat. Tuhan bilang, ini aku. Ini aku ada di sini. Tadi Tuhan hadir di baitnya. Kalau Tuhan ada. Saudara-saudara saya percaya, ini saya punya pesan buat saudara dan buat saya. Mari kita berlomba-lomba supaya kita orang di gereja ini bukan kumpul-kumpul saja. Amin. Saudara rasa, kita suka datang. Kita tidak suka datang lelah kita. Tapi coba saudara pikir, rugi kita nak mendengar firman. Rugi kita mau dapat firman sebentar. Ada live streaming kok. Live streaming kan boleh ikut. Jujur saja saudara yang live streaming. Apakah saudara mata melotot terus begini? Mari jujur, lambaikan tangan. Yang mata terus melotot di sini di handphone, nyanyi sorong-sorong, lambaikan tangan. Konti-konti orang dan Tuhan. Haleluya. Aturan transparan. Jangan cuma haleluya, masa langsung tidak. Nanti semua amin, puji Tuhan. Bagaimana jadi dewasa, saudara-saudara? Allah kita mau kita semua jadi dewasa. Kalau saudara jadi dewasa dapat uang 5M, yang tidak dewasa dapat 5 lollipop. Itu fakta. Saudara mungkin sekarang belum melihat apa-apa. Saya sudah bilang tadi benih ada ditanam. Masih berproses di dalam. Masih berproses di dalam untuk dia boleh 2 tahun, boleh 3 tahun. Itu benih pohon bambu Cina. Ditanam, sudah tanam ke dia. Lamanya ada dia, kalau dia bertumbuh tabongkar ke atas. Itu seperti biji sesawi kecil. Lihat orang bernafas dia terbang. Tapi kalau dia ditanam dan dia berproses, Tuhan proses gereja kita. Supaya gereja kita fokus untuk jadi dewasa seperti Kristus. Satu saat dia akan meledak. Haleluya. Saudara akan bilang, gembala betul Jokotek Kang, betul Jokotek. Bagaimana saudara akan bilang, betul Jokotek, saudara-saudara di sini. Haleluya. Haleluya. Bertahan sampai langkah terakhir. Terus untuk jadi dewasa dalam Tuhan. Harganya mahal. Tapi kemuliaannya seimbang. Haleluya, haleluya. Sampai Paulus bilang begini, Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus jadi nyata di dalam kamu. Amin. Yes. Rupa Kristus itu roh Kristus dalam kita bertumbuh dewasa dan sama dengan Kristus. To be like Jesus Christ, maka Paulus seperti rasa sakit bersalin. Saudara, tolong Pak Andri maju ke sini. Pak Andri, orang laki-laki kan? Coba kasih tunjuk untuk rasa sakit bersalin. Ada lihat Pak? Ada lihat Pak Sesnova toh? Coba bagaimana? Bagaimana DP rasa? Cuma begitu. Rasa sakit bersalin saya pernah, saudara-saudara, mendoakan orang mau melahirkan.
Lain kali dalam pesuara begitu, saudara muka 2 kali. Saudara muka 2 kali. Kong pernah kita doakan satu orang. Saudara, saya, ibu gembala, suaminya, semua dalam keadaan tertutup wanitanya. Dan kami berdoa, kemudian saya berdoa. Saat saya berdoa, saudara saya tengking keras-keras. Supaya bayinya bisa keluar, karena DP sakit kote luar biasa. Kong DP sakit double, karena tuh ibu dapat pegang tapi jempol begini. Dia poleo begini, darah Tuhan Yesus. Orang saja yang cuma dapat ramas, orang mau melahirkan, DP rasa saudara-saudara. Nggak bisa minta tambah. Coba bagaimana kalau orang mau melahirkan? DP stanya ada tertawa dia. Coba. Ibu Nova betul itu? Oh enggak. Sekarang Ibu Nova juga kasih contoh. Ya. Rasa sakit bersalin supaya rupa Kristus bisa menjadi nyata. Itu tuh gembala petugas, saudara. Biar tak suar-suar. Haleluya, gembala petugas itu. Coba Ibu Nova kasih tunjuk. Nanda? Oh iya, mari yang rata-rata. Yang rata-rata biasanya. Aduh, soalnya nak makan 2 kali. Soalnya sekarang 3. Haleluya. Jadi saudara-saudara, misi mendewasakan itu harus menjadi misi gereja kita. Visinya jadi seperti Kristus. Misinya kita didewasakan. Dan bagaimana cara proses pendewasaan itu, tadi makanan keras. Keras itu bukan berarti kasar ya. Bedakan makanan keras dengan makanan yang kata-kata kasar. Saya harus mau edit kata-kata kasar. Makanan keras ya, tapi bukan makanan kata-kata kasar. Haleluya. Jadi rupa Kristus muncul sampai kita menjadi dewasa. Kalau gereja tidak mendewasakan jemaatnya, gereja tidak beda dengan perkumpulan organisasi biasa. Gereja tidak beda dengan partai. Gereja tidak beda dengan arisan. Saudara, di arisan cuma kirim doi boleh toh? Hadirnya Anda, enggak masalah. Yang penting doi store terus. Tapi di gereja, kita hadir ini karena untuk didewasakan. Amin Pak Melondo. Kita mau didewasakan. Haleluya. Jangan lihat fisikmu, jangan lihat backgroundmu. Tapi lihat Tuhan di dalammu. Kristus dalammu. Kalau dia jadi dewasa, maka engkau akan punya pengharapan. Kristus dalam kita adalah the hope of glory. Itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan saya yakin kalau itu terjadi, orang akan berdecak kagum. Ini orang-orang biasa. Ini orang-orang tak terdidik. Ini orang-orang tidak sekolah. Unschooled, agaramatoi. Tapi kalau mereka punya roh itu strong. Mereka punya roh itu dewasa. Saudara, saya yakin akan ada banyak orang datang bertanya pada saudara. Orang akan bertanya, bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana gerejamu bisa seperti itu? Dan kalau ini terjadi, saudara, orang biasanya datang, tidak datang dengan tangan kosong. Haleluya. Yang ketiga. Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Panjang tapi Pak Robi lihat itu ayat ada tulis sini rumah Allah. Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Haleluya. Pintu gerbang sorga. Saudara, yang ketiga, gereja kita Bapa di sorga mau harus menjadi rumah bagi Allah. Rumah bagi Allah. Saya tanya, kalau ini rumah seorang pejabat, saudara masuk dengan cara apa? Sopan, hormat, tertib, tidak ada rasa pandang enteng. Saudara mau ketemu seorang pejabat,
harus ada jadwal. Harus sudah buat janjian dulu. Tapi Tuhan kita luar biasa. Sudah bisa bertemu dia kapan saja di tempat ini. Tapi jangan lupa, di rumah Allah. Kata kunci di rumah Allah, kalau gereja kita adalah rumah Allah, kata kuncinya. Kata kunci, katakan kata kunci. Ada rasa hormat. Jadi kata kuncinya hormat. Saudara, saya tidak bicara soal apa, tapi saya bicara soal sikap menghormati itu tidak bisa dipoles. Harus keluar dari dasar hati. Saya kasih contoh. Kalau saudara ke pesta temanmu, sudah boleh pakai kaos? Kaos galemangko. Pakai selop? Boleh? Pakai celana bolong-bolong? Boleh. Kenapa ke Tuhan boleh? Berarti siapa yang lebih dihormati? Pesta. Pesta. Saya tidak bermaksud bahwa saudara harus datang setiap 2 puasa, hari Rabu pakai jas. Kalau ada yang tidak punya sepatu, berbagai sepatu orang. Tapi rasa hormat itu penting. Haleluya. Kali biar tak suar-suar orang pakai dasi. Gara-gara apa? Saya pengen menunjukkan bahwa ini adalah rumah Allah. Ini bukan ruko lantai 2. Kami bilang kiri kanan, ini bukan ruko lantai 2. Karena orang kota biasa datang sini, orang rasa, ini rupa tanpa. Rupa bisa ini ruko ini. Tapi di sini kalau betul-betul kita akurat, secara personal dan secara korporat, Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan hadir karena dia maha hadir. Sekarang Tuhan bukan soal lokasi, tapi di mana ada orangnya. Di mana ada anak-anaknya bersekutu, Tuhan hadir di situ. Disinilah Tuhan hadir. Tapi ingat baik-baik, kehadiran Tuhan sama seperti wali kota hadir. Saudara tidak bisa sembarangan duduk di sampingnya dengan caramu sendiri. Mengerti maksud saya? Saya kemarin tahu enggak? Ambil karcis dari jam 6. 6 pagi. Bapak periksa jam 12. Kita coba ganti suar-suar. Tak suar-suar. Cuma mau tunggu tuh dokter. 6 jam. Oh Tuhan. Tuh orang mau tunggu Pak Tuhan. Tuhan selama ada, tuh orang belum ada. Karena kalau tuh dokter bilang nyanda tepat waktu, coret. Tuh orang hargai dokter. Harus. Tapi orang harus lebih hormati Tuhan. Setuju dengan saya, beri tepuk tangan. Haleluya. Ini firman makanan keras. Karena yang susah mendengar firman kerasnya tidak datang hari ini. Haleluya. Saya bilang tuh pelayan-pelayan masih pemula-pemula. Ngana datang melayani, ngana datang tepat waktu. Pada saat ngana nak melayani, ngana datang sama firman. Apa yang Anda sedang bikin itu? Rasa apa? Tidak ada rasa hormat. Gembala. Haleluya. Tidak ada rasa hormat. Sampai setelah ibadah kacau, gara-gara belum kelar, menaikkan hadirat gembala. Gembala hadirat sunai. Hadirat apa? Bukan main orang-orang tidak hormat Pak Tuhan. Kalau orang acara, lo boleh tunggu sampai pagi. Tapi kalau Tuhan acara, orang boleh, dapat ingat mau pelayanan kepada kita. Saya percaya saudara, makin Tuhan dihormati gereja kita, makin terbuka tadi pintu sorga. Pintu sorga makin terbuka. Haleluya. Pintu sorga, kalau kita terhubung dengan sorga, semua rekening akan masuk dari situ. Kenapa? Rumah Allah, gereja, harus menjadi tempat di mana Allah dihormati. Kata kuncinya hormat. Kalau kau datang hanya karena semaumu, kau tidak hormat. Kalau ada waktu, sudah datang. Kalau tidak ada waktu, tidak ada rasa hormat. Saya lebih baik orang yang betul-betul memang sederhana, memang terbatas. Tapi setiap kali ada pelayanan firman, pelayanan ibadah, dia dedikasikan hidupnya
sebagai bukti bahwa dia menghormati Allah di ibadah. Dengan begitu, kita punya doa-doa tidak tersangkut di plafon. Kita punya doa-doa tidak menjadi doa yang hampa, kosong. Karena kita betul-betul ada punya sikap di rumah Allah. Haleluya. Jadi kata kunci di rumah Allah adalah hormat. Rasa tanpa itu, kita akan jadi sarang penyamun. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keempat, gereja harus menjadi jawaban bagi orang dunia. Yesaya 60, 1-3. Ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa dan raja-raja berduyun-duyun kepada terangmu, kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi intinya saudara-saudara, gereja harus menjadi jawaban bagi orang dunia. Orang dunia harus datang cari jawaban di gereja. Bukan kita cari jawaban di luar. Orang raja-raja, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang mencari solusi dari masalah-masalah mereka di gereja. Haleluya. Yang kelima, tidak lama di situ. Matius 16 ayat 18. Gereja harus menjadi parlemennya Allah di bumi. Nah ini baru dan ini perlu perhatian. Ya. Yes. Saya baca dalam terjemahan lain. Aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus, dan di atas batu karang yang bukan Petrus ini, aku akan mendirikan church, bahasa Inggris, my church, dan bahasa Yunaninya eklesia. Pernah dengar eklesia? Eklesia artinya gerejaku, jemaatku, lebih tepat gereja. Kemudian, saudara, kata eklesia, saya teliti lebih lanjut dalam terjemahan The Passion Translate, TPT, itu menggunakan kata untuk eklesia, legislative assembly. Legislative assembly. Yaitu orang-orang pilihan to govern the affairs of the city. Orang-orang terpilih di satu kota yang ditugaskan mengatur urusan kota. Ini kata eklesia tidak digunakan untuk hal rohani di waktu itu. Karena ini istilah untuk dewan. Ini istilah untuk kumpulan orang-orang terpilih. 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih ya. Jadi kita adalah gereja, tapi jangan lupa Tuhan mau kita jadi kualitasnya bukan hanya jemaat, tapi menjadi parlemen, legislatif assembly. Kita perkumpulan orang-orang yang akan memutuskan apa yang akan terjadi di kota Manado secara rohani. Dan ini baru tapi mulai pelan-pelan tangkap. Ternyata kita kumpul-kumpul begini di mata Tuhan, kita itu adalah legislatifnya Tuhan di kota ini. Haleluya. Dan kalau kita legislatifnya Tuhan di kota ini, saya percaya fasilitas Tuhan sediakan. Amin. Masa anggota dewan berjalan kaki. Amin. Haleluya. Kalau kita anggota dewan, anggota pilihan Allah di kota kita Manado ini sebagai eklesia, maka sejak ini sudah kalau terbuka mata, ternyata hidup kita berbeda. Dan oleh karena perkataan-perkataan kita, itu yang disebutkan dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Karena Tuhan memberi kita otoritas untuk memerintah di kota kita. Memerintah di daerah di mana kita ada. Dan saya percaya ini terbuka mata. Kalau saudara terbuka, saudara akan tidak lagi hidup sembarangan. Saya ternyata anggota legislatif kerajaan Allah yang ada di kota ini. Bilang,
Orang anggota dewan. Partai apa? Partai Kerajaan Allah. Yes. Ke-6. Matius 6 ayat 10. Saudara terima kasih yang masih sabar mendengar, puji Tuhan. Ya. Yes. Datanglah, kerajaanmu, datanglah kehendakmu di bumi seperti, biar nyambung tuh nada. Saudara, di mana kerajaan Allah akan datang dan beroperasi di bumi, supaya suasana di sorga terjadi di bumi. Di mana? Tempatnya di gereja. Gereja harus menjadi tempat beroperasinya kerajaan Allah di bumi. Haleluya. Datanglah kerajaanmu melalui gereja. Karena gereja yang adalah rumah Allah, itu adalah the gate of heaven. Pintu sorga. Terjadi open heaven. Kerajaan Allah beroperasi melalui kita. Melalui gereja kita. Kita akan melihat kerajaan Allah. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita dibersihkan dalam kerajaan Allah. Dan kita dibuat memerintah bersama-sama Allah di bumi. Sampai the days of heaven above the earth. Terjadi hari-hari sorga. Terjadi di bumi melalui gereja. Haleluya. Jadi makin penting saudara paham bahwa bergereja itu penting. Amin. Ada banyak orang tidak mau bergereja. Dan itu bukan urusan kita. Tapi kita mau jadi gereja, tempat beroperasinya kerajaan Allah. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada rajanya. Rajanya Yesus. Dan setiap ada kerajaan Allah, di sana ada fasilitas kerajaan Allah. Di mana ada kerajaan Allah, di sana ada keamanan tingkat level kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara mulai menangkap ini. Gereja kita harus jadi seperti yang Bapa di sorga mau. Yang terakhir. Masih bersama saya bilang amin. Orang so sama sekarang. Saudara duduk, kita lihat duduk. Haleluya. Yang terakhir, gereja harus menjalani pola hubungan rohani yang benar. Maleakhi 4 ayat 6. Yes. Yes. Saudara-saudara, kita sudah ada di era baru, bukan toko ini. Era baru, bahwa hubungan kita sudah terbukti. Hubungan dosen dan mahasiswa tidak mendewasakan mahasiswa. Hubungan pendeta dan jemaat belum tentu mendewasakan jemaat. Apalagi pimpinan dan bawahan. Tapi saya dapatkan pola. Bahwa pola pendewasaan itu lebih cepat dan lebih akurat. Kalau polanya di dalam gereja kita, polanya, katakan pola. Apa itu pola? Patron, pattern. Kita mengikuti pola karena Kristus dan Bapa polanya sama. Kristus melihat Bapa Allah di sorga sebagai Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Yesus selalu menurut petunjuk Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Yesus di cover oleh Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Yesus di approve oleh Bapa. Apa yang dibutuhkan oleh Yesus disediakan oleh Bapa. Jadi hubungan timbal balik dalam pola pendewasaan yang sangat ideal adalah Bapa dan anak. Supaya dunia ini tidak hancur gara-gara pola hubungan ini sudah rusak. Saudara, kalau pola hubungan Bapa dan anak, saya sudah belajar berapapun, apapun keadaan saudara, kalau saudara mau terus bertumbuh, apapun kadang-kadang jatuh bangun, saya bersedia merangkul saudara. Saya bersedia menopang saudara. Karena hubungan kita bukan pendeta dan jemaat lagi. Tapi hubungan kita adalah Bapa dan anak. You are my son. And I am your father. Haleluya. Sekarang banyak orang kan panggil dan gembala, Papi. Tapi bukan sebutannya yang penting. Tapi hubungannya. Mau bukti di perjanjian baru Lukas 1 ayat 17. Baru jam 1 lewat 10. 1 jam lewat 10.
Ya. Yes, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dengan demikian mau menyiapkan bagi Tuhan satu gereja yang layak bagi Tuhan. Satu gereja yang layak bagi Tuhan, pola hubungannya adalah Bapa berbalik pada anak-anak dan anak-anak berbalik kepada Bapa. Bilang di kiri kanan, kita perlu Bapa rohani. Yes. Haleluya. Nah, kalau kita lebih tua dari gembala, ini bukan soal umur, tapi ini soal hubungan rohani. Haleluya. Dan gereja harus menjalani ini pola ini yang lebih aman. Saudara, tidak ada bapa yang memberi makan anaknya dengan racun. Amin. Tidak ada anak sejahat apapun orang tuanya akan mengobral orang tuanya di luar. Sama seperti Ham, akhirnya dia terkutuk. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang salah terhadap Nuh ketika Nuh bersalah. Memang kita tidak luput dari kesalahan, tapi kita tidak ditugaskan untuk membeberkan kesalahan. Dan kita ditugaskan untuk memperbaiki apa yang boleh diperbaiki di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Saling menopang, saling membalut, saling merangkul, saling bergandengan tangan. Untuk maju jadi umat yang layak, umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya jangan ketika Tuhan membinasakan bumi, orang juga binasa. Haleluya. Saya percaya firman ini cukup sampai di sini. Lord, I give you my heart.